Ekonomi dunia itu seperti cuaca, bisa cerah pagi ini, tapi badai bisa datang tanpa peringatan. Sejarah mencatat, negara-negara besar pun pernah porak-poranda karena lengah menghadapi krisis ekonomi. Dan yang paling mengerikan, badai berikutnya mungkin sudah mulai berembus. Di video ini, kita akan bedah 6 krisis besar yang pernah mengguncang dunia dan Indonesia, dan potensi krisis baru yang bisa datang lebih cepat dari yang kita kira. Pertama, The Great Depression. Black Tuesday, 29 Oktober 1929. Pasar saham AS jatuh. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, tabungan, bahkan harapan. 1 dari 5 bank tutup. Dunia terseret dalam jurang resesi global selama hampir 10 tahun. Pada tahun 1933, di bawah Presiden Franklin D. Roosevelt, Amerika Serikat meninggalkan standar emas. Tujuannya untuk melonggarkan kebijakan moneter dan menggerakkan kembali ekonomi yang lumpuh. Sebelum itu, nilai tukar emas terhadap dolar ditetapkan di angka 20,67 dolar per troy ounce. Namun setelah reformasi moneter, emas didevaluasi menjadi 35 dolar per troy ounce. Secara tidak langsung, melemahkan dolar agar ekspor membaik. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Pasar yang terlalu optimis bisa berubah jadi bencana dalam semalam. Dan kadang butuh gebrakan radikal untuk menyelamatkan ekonomi dari jurang kehancuran. Kedua, krisis 98 di Indonesia. Semuanya dimulai dari Thailand tahun 1997. Pemerintah mereka berusaha keras mempertahankan nilai tukar baht agar stabil terhadap dolar. Padahal, ekonomi sudah rapuh dan utangnya besar. Bank sentral Thailand terus membakar cadangan devisa demi mempertahankan nilai baht. Tapi pasar curiga, ini nggak akan bertahan. Dan benar saja, 2 Juli 1997, Thailand menyerah. Mereka melepas baht ke mekanisme pasar, alias defloating. Nilainya langsung ambruk. Ini jadi sinyal bahaya bagi seluruh Asia. Investor panik, mereka mulai menarik modal dari negara-negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Rupiah ikut terjun bebas, dari 2.400 ke 16.000 per dolar. Bank-bank kolaps, utang swasta meledak, harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi tembus 65%, dan rakyat semakin tertekan. Krisis ini bukan cuma ekonomi, ini jadi krisis kepercayaan pada pemerintah, pada sistem, dan arah bangsa. Dan di tengah tekanan itu, Soeharto turun tahta setelah 30 tahun berkuasa. Ini titik balik dari stabilitas otoriter menuju demokrasi terbuka, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Ketiga, dot-com bubble. Era awal internet, startup bermunculan, sahamnya melonjak, lalu jeblok. Nasdaq jatuh 77%, banyak startup bangkrut, tapi Amazon dan eBay justru bertahan. Apa hikmahnya? Jangan investasi cuma karena hype, nilai fundamental tetap penting. Yang keempat, subprime mortgage crisis. Bank di AS kasih kredit rumah ke siapa saja, bahkan yang nggak mampu bayar. Derivatifnya dijual ke seluruh dunia. Ketika properti ambruk, efek domino menghantam pasar global. Lehman Brothers bangkrut, AIG diselamatkan negara, dunia nyaris lumpuh. Kelima, perang dagang AS China. Trump mengenakan tarif tinggi ke produk China. China membalas. Supply chain global kacau. Ketidakpastian ekonomi meningkat. Ini bukan perang bersenjata, tapi tetap bikin dunia goyah. Yang keenam, triple crisis. COVID-19, rantai pasok terganggu, dan invasi Rusia ke Ukraina. 3 krisis datang bersamaan. Kesehatan, energi, dan pangan.
ditambah krisis properti di Cina dan logistik global. Mereka yang cepat beradaptasi bisa bertahan, sisanya tergilas zaman. Setelah 6 badai besar ini, apakah dunia sudah aman? Atau justru sedang masuk masa tenang sebelum badai baru datang? Sayangnya, krisis jarang benar-benar hilang. Ia hanya berganti wajah, dan sekarang banyak yang menunjukkan tanda. Krisis global yang mungkin terjadi. Yang pertama, krisis utang global. Dari Sri Lanka yang sudah bangkrut sampai utang AS yang mencapai kurang lebih 37 triliun US dollar, lebih dari 120% dari GDP mereka. Banyak negara terjebak utang besar. Saat suku bunga naik, bunga utang membengkak. Jika satu negara besar gagal bayar, efeknya bisa berantai. Kedua, krisis geopolitik. Rusia Ukraina belum usai, tapi Iran dan Israel malah semakin panas. Kalau Amerika salah langkah, dunia bisa lumpuh, karena US dollar masih menjadi global reserve currency sampai saat ini. Yang ketiga, krisis iklim dan pangan. Cuaca ekstrim makin sering, tapi panen makin menurun. Kekeringan, banjir, gagal panen menyebabkan harga makanan bisa melambung dan kelaparan mengancam. Yang keempat, krisis energi baru. Negara-negara buru-buru beralih ke energi terbarukan, tapi tanpa persiapan, transisi ini bisa bikin listrik mahal, pasokan tak stabil seperti di Eropa. Yang kelima, krisis pengangguran teknologi atau AI disruption. AI berkembang cepat, pekerjaan manusia makin tergantikan. Kalau kita nggak siap belajar ulang, bisa-bisa tergilas otomatisasi. Bagaimana dengan krisis yang mengintai Indonesia? Yang pertama, pengangguran terselubung dan bonus demografi. Setiap tahun, jutaan lulusan baru muncul. Tapi dunia kerja butuh skill, bukan sekedar ijazah. Kalau nggak siap, bonus demografi justru bisa jadi beban demografi. Yang kedua, krisis pangan dan air bersih. Produksi pangan stagnan, air bersih masih sulit di banyak daerah. Sekali ada bencana, stok bisa kritis. Yang ketiga, krisis keuangan daerah. APBD masih tergantung pusat, tapi kalau ekonomi nasional seret, banyak program daerah bisa berhenti. Yang keempat, kesehatan yang diabaikan pasca COVID-19. Setelah pandemi, banyak orang menganggap enteng kesehatan, tapi penyakit jantung, diabetes, hipertensi makin naik. Diam-diam bisa jadi krisis besar. Yang kelima, digitalisasi tanpa literasi. Semua didorong digital, UMKM, sekolah, pemerintahan, tapi banyak masyarakat masih gagap teknologi. Yang tertinggal makin tertinggal, kesenjangan digital makin nyata. Sejarah ekonomi bukan cuma deretan angka, tapi cermin dari kesalahan dan keputusan manusia. Kita tidak bisa memilih krisis apa yang akan datang, tapi kita bisa memilih siap atau tidak. Jadi mulai sekarang, jadilah generasi yang melek, adaptif, dan tahan banting, sebelum badai berikutnya datang tanpa aba-aba. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.